Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Senantiasa kita bersyukur kepadanya sampai sekarang kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri Allah dan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang capaian pembelajaran seni rupa. Nah, di kurikulum Merdeka itu tidak lagi dikenal dengan tujuan pembelajaran, tetapi dikenal dengan CP, capaian pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka pembelajaran seni budaya itu dibagi menjadi 4 ternyata. Ada seni musik, seni rupa, ada seni drama, dan teater. Nah, peserta didik itu rupanya ternyata diwajibkan hanya untuk memilih salah satu seni saja yang dia mau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih capaian daripada pembelajaran seni rupa itu sendiri. Oke, langsung saja. Capaian pembelajaran seni rupa itu ternyata ada dibagi menjadi 4. Pertama yaitu rasional, mata pelajaran seni rupa. Dalam hal ini rasional mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan daripada mata pelajaran seni rupa itu sendiri. Nah, yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran seni rupa, dan keempat ini capaian tiap fase. Nah, di kurikulum Merdeka itu ternyata dibagi menjadi untuk di MI, karena kita basicnya MI, maka kita hanya akan membahas capaian pembelajaran seni rupa di MI. Nah, di MI itu ada 3 fase. Fase A yakni kelas 1, 2, 1 dan 2, fase B 3 dan 4, dan fase C 5 dan 6. Oke, langsung saja kita masuk di poin pertama, yakni rasional mata pelajaran seni rupa. Nah, maksudnya adalah bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk melihat, merasakan, dan mengalami sebuah keindahan. Nah, maksud di sini adalah tentang kepekaan terhadap keindahan, memahami dan membantu manusia untuk dapat memaknai hidup dan menjalani hidupnya dengan optimal. Nah, maka dengan pembelajaran seni rupa inilah diharapkan kepekaan itu muncul terhadap keindahan. Ketika kita membaca sejarah bahwa semenjak zaman prehistorik, bahwa bahasa rupa ini ternyata menjadi citra yang memiliki daya dan dampak yang luar biasa. Nah, tentu dengan ini, melalui seni rupa ini, peserta didik itu diharapkan bisa berpikir lebih terbuka, kreatif, apresiatif, empatik, serta menghargai perbedaan dan keberagaman. Ini merupakan salah satu daripada tujuan kurikulum Merdeka Belajar itu. Oke, selanjutnya kita masuk di tujuan mata pelajaran seni rupa itu sendiri, di poin 2 tadi. Oke, jadi teman-teman sekalian, pembelajaran seni rupa ini ternyata bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kepekaan terhadap estetika atau keindahan, logika, dan etika. Dalam hal ini untuk membantu peserta didik meningkatkan kualitas hidupnya. Maksudnya apa? Bahwa perlu kita ketahui bahwa ternyata sebagaimana kita kembali kepada konteks yang kita telah sebutkan di awal, bahwa
diharapkan peserta didik itu mengalami serta merasakan dan menikmati. Maka dengan inilah eh, harapan yang ingin dicapai bahwa ataupun tujuan bahwa untuk meningkatkan kreativitas daripada peserta didik itu sendiri serta agar mereka peka terhadap sebuah nilai-nilai estetika. Oke, selanjutnya kita masuk di yang ketiga bahwa karakteristik mata pelajaran seni rupa itu sendiri. Nah, ternyata teman-teman sekalian ada 6 karakteristik mata pelajaran seni rupa. Nah, yang pertama bahwasanya itu ada pembelajaran seni rupa ini ternyata berpusat kepada peserta didik. Nah, sebagaimana yang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka nanti bahwasanya memang pendidikan itu lebih mengarah kepada pendidikan karakter. Maksudnya di sini adalah bahwa pendidikan itu harus berpusat sepenuhnya kepada peserta didik. Peserta didik harus yang merasakan, mengamati, mengalami, mencoba sehingga pengalaman-pengalaman itu melekat lebih kuat di ingatan mereka. Nah, kemudian yang kedua ada melalui pembelajaran mengamati tadi, mencipta, terjadilah proses hasil karya. Maksudnya apa? Bahwa ketika pembelajaran peserta didik itu sudah berpusat kepada siswa, diharapkan konteks daripada pembelajaran ini adalah siswa itu mengamati, siswa itu mencipta, siswa itu peduli terhadap apa? Terhadap nilai budaya sehingga menghasilkan sebuah karya. Sebagaimana kita tahu seni rupa. Jadi kita mengajak kepada peserta didik untuk memaknai dan mencintai budaya-budaya yang ada sehingga itu menjadi nilai moral dan itu akan menjadi sebuah proses yang dipertahankan turun-temurun sebagai bagian daripada satu kebanggaan bahwa kita punya budaya sehingga akan melahirkan sebuah produk ataupun karya yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, di kurikulum Merdeka itu karakteristik mata pelajaran seni rupa itu ternyata dia itu mencoba bagaimana proses pembelajaran itu menyenangkan dan lebih bermakna kepada peserta didik. Maka sebenarnya dia ini sifatnya kontekstual teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat itu ada pembelajaran seni rupa ini merupakan keunikan individu dan bersifat khas atau kontekstual. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita belajar seni rupa ini, ternyata kita sedang mempelajari keunikan tiap individu. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima, ada pembelajaran seni rupa terhubung erat dengan aspek seni maupun bidang ilmu lainnya dan mendorong kolaborasi. Nah, maksudnya apa? Seni rupa ini ya, sebagaimana kita ketahui seni, maka dia berhubungan erat dengan seni. Nah, maupun bidang lainnya, dalam hal ini mendorong kolaborasi. Nah, jadi tidak hanya kita membahas soal seni saja, tetapi dia akan merembet kepada kehidupan sosial daripada siswa itu sendiri. Yang keenam ini yaitu pembelajaran ini memiliki dampak bagi peserta didik maupun lingkungannya. Nah, tentu ketika sebagaimana yang kita pahami tadi bahwa mereka mengamati, mereka mencipta, maka ini akan lebih berdampak kepada peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk di capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa di tiap fase. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini teman-teman sekalian, itu kita sebenarnya dikenalkan dengan fase. Nah, kenapa mereka membagi fase ini? Alasannya adalah disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat pengetahuan
peserta didik itu sendiri. Nah, kenapa dibagi per fase? Ya itu tadi, untuk menyesuaikan tingkat pemahaman peserta didik, sehingga guru itu lebih terstruktur dalam mengkonstruksi pemahaman peserta didik itu sendiri, teman-teman. Nah, kita masuk di fase A, fase kelas 1 dan 2. Oke. Nah, di fase A ini atau kelas 1 dan 2 itu diharapkan ternyata teman-teman sekalian, tujuan daripada pembelajarannya itu atau capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik ini mampu mengamati, mengenal, merekam, dan serta merespon dan mengekspresikan pengalaman kesehariannya secara visual dalam karya 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris yang menunjukkan konsep bentuk yang jelas. Nah, maksudnya apa teman-teman sekalian? Bahwa di fase A ini, kelas 1 dan 2 ini, ternyata capaian yang ingin dicapai itu bagaimana siswa itu mampu mengamati dan mengenal kegiatan-kegiatan kontekstual. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan kesehariannya, bagaimana dia bangun tidur, bagaimana dia berangkat sekolah, diantar atau tidak. Maka itu yang coba dibangun di fase A ini. Itu membangun pengalaman-pengalaman kesehariannya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita masuk di fase B, yakni kelas 3 dan kelas 4. Oke. Di akhir fase B ini, teman-teman, capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu ternyata diharapkan peserta didik itu atau murid itu sudah mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ungkapan ekspresi kreatif dengan rinci, walaupun hasilnya belum menunjukkan proporsi yang optimal. Nah, maksudnya seperti apa teman-teman? Ketika di fase A tadi, peserta didik itu hanya didorong, di upgrade untuk bagaimana dia bisa mengenal, bagaimana dia bisa mengetahui kegiatan-kegiatan sehariannya. Nah, di akhir fase B ini, kelas 3 dan kelas 4 ini, pengalaman-pengalaman itu dikonstruksi, dibangun, kemudian bagaimana mereka bisa mengungkapkan ekspresinya itu, dan ini merupakan bentuk daripada salah satu ciri kreativitas peserta didik itu sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk di fase terakhir untuk MI, yakni fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Nah, di akhir fase C ini, teman-teman sekalian, ternyata peserta didik itu diharapkan mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ekspresi kreatif dengan rinci, ditandai dengan penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizontal dalam karyanya. Maksudnya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita melihat dari fase A, fase B, dan fase C, capaian tujuan pembelajarannya ini tidak jauh berbeda. Hanya pada perbedaannya jika kita teliti, dia ini terletak pada tingkat kualitas. Maksudnya apa? Bahwa di fase A baru diperkenalkan, di fase B sudah diajak, sudah dipaksa, sudah dicoba untuk menuangkan pikirannya, menuangkan ekspresinya sebagai bentuk kreativitas peserta didik itu, walaupun belum rinci. Ya, catatannya walaupun belum rinci. Nah, di fase C ini, di kelas 5 dan kelas 6 ini, peserta didik itu didorong kembali bagaimana ini agar bisa mengungkapkan kembali secara visual, namun dengan sesuatu yang rinci. Jadi dia bisa bentuk dalam karyanya, entah itu dalam buku hariannya dan lain sebagainya. Ternyata itu, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pembahasannya, bahwa memang tidak jauh berbeda capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa di MI atau SD. Yang membedakan itu pada tingkat kualitasnya. Kelas rendah itu belum terlalu sempurna, baru diperkenalkan. Kemudian naik ke kelas 3 dan 4 sudah mulai diajak, dipaksa untuk mampu menyampaikan ekspresinya secara kreatif walaupun itu belum rinci. Nah, di kelas 5 dan kelas 6 peserta didik itu dipaksa untuk melihat pikiran-pikirannya itu, kesehariannya itu lebih rinci dan lebih detail, sehingga dia mampu mengungkapkannya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah
kita senantiasa belajar, senantiasa membaca terkait daripada capaian-capaian pembelajaran seni di kurikulum Merdeka di MI ataupun SD. Mungkin demikian. Akhir kata, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.